Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ibu, kita akan memasuki ujian hari kedua, ujian kompre. Mudah-mudahan semuanya kelas PAI kelas 11A. 11A ya Bu ya? Iya Bu. Lolos semua mudah-mudahan ya. Amin, amin, Dan amin. diberi kemudahan di dalam mengikuti setiap tahapan PPG ini. Iya. Baik Bu Elis Hajar, ujian kita hari ini ada 3 tahap Bu. Tahap pertama, tahap wawancara. Kemudian yang tahap kedua ujian praktek, Ibu praktek mengajar. Iya. Kemudian yang tahap ketiga tes baca tulis Al-Qur'an gitu ya. Iya. Nah, sekarang memasuki tahap yang pertama yaitu wawancara. Bahan yang akan saya tanyakan adalah terkait dengan MA yang Ibu buat. MA, MP maupun PTK yang Ibu buat ya. Baik. Iya, Bu. Di MA yang Ibu buat itu kan ada Bu, di template-nya itu kan ada rumusan kompetensi awal, benar Bu? Di MA. Yang inti Bu, kompetisi inti. Kompetensi awal, bukan kompetensi inti. Kalau di kurikulum Merdeka sudah tidak ada kompetensi inti, tapi kompetensi awal. Ada belum? Sudah ketemu? Ini ya ada Bu, ada. Oke. Materi Ibu materi apa tuh? Materi rukun iman Bu. Fase apa Bu? Fase A. Oh masih kelas 1 ya? Ya kelas 1 Bu. Oke. Rukun iman. Kompetensi awalnya apa Bu? Peserta didik diharapkan mampu mempercayai 6 rukun iman. Kemudian peserta didik mampu membiasakan diri dengan sikap peduli. Dosen. Iya. Itu kompetensi awal apa capaian pembelajaran, Bu? Kompetensi awal, Bu. Itu salah. Makanya saya langsung ke situ, salah itu. Oh iya Bu, maaf. Kompetensi awal itu adalah kompetensi yang sudah dipunyai oleh murid sebelum masuk materi Ibu. Oh iya Bu. Oh, jadi misalnya sekarang materinya tentang rukun iman. Sebelum rukun iman kan mereka sudah belajar rukun Islam. Iya. Ya kan? Iya. Maka rumusan kompetensi awal itu Ibu seharusnya bunyinya peserta didik sudah memahami rukun Islam. Maka pada materi ini mereka akan diajak mengenal rukun iman. Begitu, Bu? Oh iya. Harusnya. Itu namanya kompetensi awal, ya. Yang Ibu sebutkan tadi itu capaian pembelajaran atau mungkin tujuan pembelajaran, ya. Itu TP kalau menurut saya ya. Oh, iya. Oke, baik. Berikutnya. Iki loh, repulse. Bu, ada Bu Neng, Bu. Bu Neng bersuara Oke, sama Bu Bu Neng Sri. dan Bu Sri Mulyati boleh keluar dulu, nanti saya panggil di grup ya. Bu Neng dan Bu Sri Mulyati nanti saya panggil di grup ya. Oh, inje. Oke, nanti baru join ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya Bu Hajar, Bu Elis. Di apa namanya di dalam pembelajaran Ibu menyampaikan materi rukun iman itu Ibu pakai metode apa di dalam mengajar? Metode tanya jawab dan diskusi, Bu dosen. Diskusi. Kira-kira anak SD fase A itu sudah bisa diskusi ya Bu ya? Maksudnya bisa menempelkan gitu dengan maksudnya prakteknya dengan menempelkan rukun iman dikasih satu persatu, misalkan yang pertama satu terus tempelkan di bawah gitu. Oke. Di MA Ibu itu kan ada rumusan pendekatan yang digunakan kan pendekatannya problem based learning atau project based learning. Yang Ibu pakai yang mana? Yang PBL atau yang PJBL? Yang PBL kayaknya Bu. Oke, PBL itu kan problem itu anak ya. Problem based learning ya. Iya. Itu prakteknya kayak apa Bu? Problem based learning itu. Di kelas tuh prakteknya seperti apa? Ini bukan tidak semuanya Bu yang bisa. Pas di evaluasi murid 20, yang 20-nya belum paham.
Jadi yang kedua kalinya langsung saya praktekkan dengan cara dibagikan kartu, Bu. Misalkan kartu 1, 2, 3 dengan yang satu misalnya rukun iman, iman kepada Allah. Nah, nanti di board ditempelkan. Yang pertama apa? Anak-anak langsung menempelkan begitu, Bu. Oke. Problem based learning itu sepahamnya Ibu apa? Belum. Menurut pemahaman Ibu, problem based learning itu apa? Belum tahu, Bu. Maklum. Belum paham masalah itu. Saya juga lihat kepada Google. Kan kemarin sudah di kompetensi pedagogik. Iya, Bu. Maklum, atuh itu juga dipandu sama Bapak dosen. Lupa lagi. Udah tua mah, Bu. Oke, problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Iya. Jadi itu masalah. kenapa pakai problem based? Jadi pembelajaran di kelas Ibu itu harus berbasis problem yang ada di kelas Ibu. Nah, saya tahunya di kelas saya ada masalah bagaimana? Sebelum pembelajaran kan kemarin ada namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen awal misalnya siswa sudah bisa baca Al-Qur'an, sudah bisa hafal rukun Islam. Di situ ada masalah. Ternyata meskipun yang mau masuk pelajaran rukun iman itu pada lupa semua. Iya, Bu. Nah, atau mungkin masalahnya adalah siswa itu ketika pelajaran PAI pada nggak suka, pada nggak mendengarkan ngomong, itu kan masalah nggak menurut Ibu? Iya. Belajar yang Ibu kemas harus berbasis masalah. Oh, masalahnya itu anak-anak ngantuk. Masalahnya, Bu, belum bisa urutkan mainan kartu supaya anak-anak tidak ngantuk. Iya, Bu. Iya, begitu. Belum bisa mengurutkan namanya anak-anak. Iya, jadi masalahnya itu, Bu. Oke. Baik, berikutnya. Ibu kalau ngajar pakai ceramah aja atau pakai teknologi, Bu? Ceramah, Bu, kan di tempat saya belum ini maksimal masalah teknologinya, Bu. Di gunung, Bu. Oh, di gunung. Iya. Tapi nggak ada komputer di sekolahnya, Ibu? Ada, komputer cuma satu. Ibu punya HP kan? Punya HP. Itu bisa dipakai untuk media belajar. Iya. Misalnya di sekolah nggak ada Infokus. Infokus nggak ada, Bu? Infokus ada, tapi udah lama, udah ini. Oke, kan komputer ada meskipun satu. Iya. Ada kalanya anak-anak diajak bersama-sama melihat di komputer, melihat tayangan, misalnya kisah ketika Nabi hijrah ke Madinah, misalnya kalau materinya itu, lihat tayangan film itu kan sudah melibatkan teknologi dalam pembelajaran. Iya. Atau mungkin karena repot pakai komputer sekolah, maka pakai HP Ibu. Misalnya, atau anak-anak dikasih tugas, anak-anak nanti di rumah pinjam HP orang tua, kalian searching di YouTube, lihat film tentang, misalnya begitu, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Buat ringkasan, begitu. Itu sudah melibatkan teknologi berarti, meskipun di sekolah nggak ada perangkatnya. Iya, siap, Bu. Iya. Jadi bisa dimanfaatkan apa yang di rumah, nggak harus yang ada di sekolah, Bu, karena sumber daya yang dimiliki sekolah kan terbatas ya, nggak mesti selalu ada. Baik, berikutnya kemarin LKPD Ibu udah buat LKPD ya kemarin? Udah. Oke, terkait dengan materi rukun iman, beri saya satu contoh soal yang hot, Bu. Contohnya misalkan begini, apa itu artinya iman? Terus apa artinya iman? Iya. Kalau apa artinya iman itu belum hot, Bu. Itu masih mod. Oh iya. Mod itu middle, tengah-tengah, belum high. Oh iya, yang sebutkan 6 rukun iman dengan benar, begitu, Bu. Oke, bisa. Untuk anak fase A mungkin bisa ya. Iya. Tapi hot itu kalau sebutkan rukun iman ya mungkin masih bisa ya. Tapi misalnya begini, Bu, contohnya. Ibu membuat soal, misalnya rukun iman 1, iman kepada hari akhir, 2,
iman kepada malaikat. 3, iman kepada qada dan qadar. Nah, terus apakah rumusan rukun iman ini sudah benar? Kalau iya jelaskan, kalau salah urutkan yang benar seperti apa. Itu Bu. Oh iya Bu, iya. Kalau cuma suruh sebutkan 6 rukun iman, ya, itu masih mod itu, middle itu. Oh iya. Jadi hot itu membuat anak berpikir dan merefleksi berpikir mendalam. Masa rukun iman yang pertama kok qada dan qadar? Kan dia berpikir itu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi contoh soal hot itu seperti itu ya Bu ya. Ingat-ingat. Oke, lalu kemudian oke, baik. Sekarang siapkan MP Bu, modul project. Aduh, kok ada telepon. Sebentar ya Bu, saya menjawab telepon. Ini udah Bu. Gak ada suaranya Bu. Gak ada suaranya Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya. Ya, sekarang sudah ada? Sudah. Sudah ya? Maaf ya Bu ya, tadi ada telepon. Iya. Baik Bu, sudah MP-nya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Oke. Project P5-nya Ibu apa, Bu? Proyeknya ini. Proyeknya, Bu. Proyeknya kecil banget ya. Iya. Apa proyeknya, Bu? Nggak kedengaran sekali lagi. Sebentar. Saya tak keluar dari Zoom ya, Bu. Ibu masuk lagi ya. Karena jangan. Sebentar, saya yang keluar. Ibu nanti jangan keluar ya. Saya aja yang keluar ya, bentar. Iya. Suara saya jadi ini. Waduh, sebentar. Tetapkan host baru. Mana iya topiknya iya terus. Oh, iya beriman iya. Proyeknya itu teh ngumpulkan iya teh. Iya. Temanya kayak hidup berkelanjutan. Oke, alhamdulillah saya sudah masuk lagi. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Berikutnya. Oh ya, modul MP-nya sudah disiapkan. Ibu proyeknya apa, Bu? Proyek P5-nya apa? Temanya, Bu. Proyeknya. Oh, proyeknya itu. Temanya apa dulu? Temanya apa? Temanya gaya hidup berkelanjutan, Bu. Oke, proyeknya apa? Proyeknya ini memisahkan sampah organik dan non-organik, Bu, di kelas gitu. Oke. Iya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melihat lingkungan, bagaimana rapihnya lingkungan, kotornya lingkungan gitu, Bu. Jadi anak-anak disuruh membersihkan tempat terus dibuang pada tempatnya, begitu. Kedisiplinan, Bu. Oke. Apa kaitannya sama PAI, proyek itu? Itu ada dalam keimanan, Bu. Kebersihan itu sebagian daripada iman, Bu. Oke. Selanjutnya, PTK, Bu. PTK-nya Ibu tentang apa? PTK-nya tentang meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar siswa pada materi rukun iman menggunakan media kartu untuk siswa kelas 1. Iya. Oke. Menggunakan masalahnya media kartu, apa, Bu? Ya? Ada masalah apa kok mau ditingkatkan pakai media kartu? Kan yang tadi itu, Bu, kan muridnya 20 orang. Yang sudah bisa 10. Yang 10-nya masih belum hafal semua. Jadi saya ditingkatkan dengan memakai kartu gitu, Bu. Oke. Itu sudah Ibu tulis di proposal? Udah. Masalahnya itu? Iya, udah. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita sekarang ujian ini ya, Bu. Ujian praktek ya. Kita beralih ke praktek mengajar. Cuplikan aja. Iya. Bentar, ini saya ubah dulu. Saya simpan dulu nilainya Ibu. Sekarang tanggal 23 Oktober.
Oke, sebentar. Ujian praktek sekarang. Bu, sekarang praktekkan, tolong praktekkan ketika Ibu memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Gimana, Bu? Iya. Baiklah anak-anak. Ibu akan bertanya kepada kalian setelah kalian tadi melihat gambar di layar yang kalian tadi sudah lihat bermacam-macam ada ciptaan Allah, maka kalian sekarang akan Ibu beri pertanyaan. Coba jawab oleh kalian ya. Pertanyaannya, siapa pencipta dari benda-benda tersebut? Itu Bu, mungkin. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Apalagi sudah itu aja. Kemudian kalian percaya bahwa yang menciptakan itu semua adalah siapa? Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Begitu, Bu. Iya, yang tadi itu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Berikutnya, praktekkan ini, Bu. Ketika Ibu menerapkan PBL di kelas, seperti yang saya jelaskan tadi. Project based learning, problem based learning. Permasalahannya Bu yang nakal begitu di kelas. Atau saya nggak tahu iya. problemnya Ibu apa di kelas. Yang sesuai dengan ini Bu. Iya. Yang sesuai dengan ini, yang tidak hafal 10 orang itu, saya kelompokkan lagi Bu. Menjadi nggak prakteknya di kelas, prakteknya. Oh iya. Ibu sudah nggak berhadapan dengan saya, tapi dengan murid gimana? Coba anak-anak yang belum paham tentang rukun iman, akan Ibu berikan ini kartu. Kartunya ada 6. Nah, coba kalian, dan ini kartu nomor 1 sampai 6, yang ini kartu yang nama-nama rukun imannya. Nah, coba kalian akan Ibu ini acak semua, kemudian pasangkan di dalam bor, yang nomor 1 apa, yang nomor 2 dan seterusnya begitu, Bu. Bagaimana cara Ibu melakukan asesmen, Bu? Penilaiannya. Setelah Ibu menyampaikan materi, iya, cara supaya Ibu tahu materi itu sudah dipahami murid atau tidak, itu bagaimana caranya? Ya, dengan cara evaluasi, Bu, ditanya. Evaluasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tes tulisan, Bu. Dalam bentuk tes tulisan, Bu. Dalam bentuk tes tulisan, Bu. Ya, gimana? Gimana? Ke siswa ngomongnya bagaimana? Oh iya. Misalkan gini, Bu. 1, apa artinya rukun iman? Kemudian rukun iman keberapakah? Iman kepada malaikat, misalkan begitu, Bu. Udah itu aja. Ya, banyak. Udah aja. Ini Bu deg-degan, gempor Ibu, udah tua mah. Mohon dimaklum aja Bu, blank. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya Ibu harus membiasakan diri membuat soal itu jangan yang kira-kira jawabannya iya atau tidak. Oh, iya. Ya, diingat-ingat ya. Jadi pertanyaan pakai apakah itu kan jawabannya cuma iya dan tidak. Oh, iya. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana ya? Iya, sebutkan mengapa ya. Iya, Kemudian urutkan. Itu ciri-ciri pertanyaan hot seperti itu. Kalau apakah, jawabannya apakah rukun iman? Apakah rukun iman kelima itu adalah beriman pada qada dan qadar? Ya. Kalau enggak ya tidak, kan cuma itu aja. Ya. Iya, Oke, baik Bu. Sekarang saya tes baca Al-Quran ya Bu. Silakan ambil Al-Qurannya. Bu, ini Bu, maaf saya mau bilang, saya kan punya asma, ya Bu. Ya.
Jadi kalau Ya. ngaji saya terbata-bata, harus sedikit-sedikit kayak ngeja gitu, Bu. Kan Nggak napasnya, apa-apa. kalau Nggak boleh apa-apa. Mas saya mah surat pendek aja, surat Anas ya, Bu. Kalau boleh, ya. Enggak, saya nyuruhnya nanti nggak terlalu banyak kok, Bu. Cuman Siap. suratnya saya yang Oh menentukan. iya Gitu. iya tuh Bu. Kalau Oke. tadi nanti saya terbata-bata, Ibu jangan Ya, bilang Nggak saya nggak apa-apa. bisa nggak apa-apa. ngaji. Pelan-pelan Kak. aja. Oke, pelan-pelan aja nggak apa-apa, Bu. Iya iya. Oke. Nah, Ibu silakan buka surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Sebentar, Bu. Sebentar Bu. Al-Mutaffifin. Sebentar Bu. Sudah ketemu, Bu? Halamannya 83. 83. Halaman 83. 80. sudah Bu. Oke. Dibaca mulai ayat ke-7. Ya, ini. Ayat ke-7. Ini. Sebentar, Bu. Sebentar Bu. Ya. Ini ayat ke-7. Udah. Ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas Bu. Ya, pelan-pelan aja, Bu. Pelan-pelan. Ya. Wa idza khadaral qismah. Surat Yes. apa itu, Bu? Sebentar, Itu Bu. bukan surat Al-Mutaffifin. Oh, bukan Al-Mutaffifin Bu ini. Ayat berapa, Bu? Ayat 7. Ayat 7. Sebentar, Bu. Ini aja, Bu. Al-Mutaffifin. Ini, Bu. Ini aja, Bu. Iya. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Lanya itu panjang, Pak ya? Udah segitu. Lanya panjang apa pendek, Bu? Apa Bu? Pertanyaan saya itu lafinya, lanya itu panjang nggak? Tidak Bu. Ibu tadi banyak lafi, Iya. sijin. Mulai lagi aja ya Bu ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Enggak ya, Pak. Fujarinya itu ada di atas huruf jim itu ada tasjid toh, Bu? Ada. Nah, gimana bacaannya berarti? Fujari lafi. Nah, begitu. Ibu harus teliti, guru Ya, PAI loh. Grogi Bu, maaf. Maaf Bu dosen, maaf sekali. Oke. Baik, sekarang ambil kertas Bu sama bolpen. Iya. Maaf sekali Bu dosen, maaf sekali saya grogi. Enggak apa-apa. Maksudnya Ibu harus memperbaiki gitu ya. Iya. Memperbaiki bacaannya biar muridnya nggak salah juga. Iya Bu. Sudah dapat pulpen sama kertas? Udah. Oke. Ibu hafal surat An-Nas toh tadi katanya? Surat Anasnya apa Bu? Kalau menulisnya mah takut salah. Yang tahu Nah, saya enggak apa-apa, ditulis aja. Nanti salahnya di mana akan saya koreksi. Silakan ditulis surat An-Nas lengkap ya. Saya tunggu.
Surat An-Nas. Al-Qur'annya boleh ditutup ya. Anas matu itu bisa. Ibu pernah. Wow. Itu kan bukan. Itu. Ibu Sudah? Belum. satu ayat, Bu. Semuanya? Sampai selesai, Bu. Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Udah cukup sampai ayat 3 aja, Bu. Tunjukin ke kamera. Ya, Bu, ini, Bu. Saya nggak kelihatan loh, taruh di kamera. Nah, Bu, ini ada itu, ada yang nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Taruh kamera. naik itu. Naik, naik, naik. Naikin, naikin. Naikin, naikin. Terus, agak dekat lagi. Agak geser kiri, geser kiri, geser kiri. Ini Bu. Kiri. Udah, bukan. Qul a'udzu birabbin nas. Naik ke atas. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Oke, baik. Ayat ketiga itu bunyinya apa, Ibu? Ilahin nas, Bu. Nasnya pakai shin tebel, ada titiknya atau enggak tuh? Ada, Bu, ada 3 titiknya. Nggak kelihatan. Enggak, seharusnya pakai titik apa enggak? Enggak, Bu. Nah, Ini itu nggak pakai titik. Enggak, ini mah tasjid ya. Oh, tasjid. Iya. Tasjidnya kok di shin? Nun ilahin nas. Iya. Nasnya itu shinnya, shin ada titiknya apa enggak? Enggak, Bu. Oke. Oke, baik. Sekali lagi pertanyaan saya, Bu. Ya, Bu. Habis itu selesai. Sebentar. Pertanyaan terakhir. Di kelas Ibu 20 orang itu Islam semua atau ada agama lain? Iya, Islam semua, Bu. Oke. Bagaimana Ibu memperkenalkan kepada anak-anak bahwa mereka itu tidak sendirian, bahwa mereka juga ada agama lain yang ada di sekitar kita? Iya, Bagaimana cara Ibu menyampaikan? Iya, toleransi, memberikan pengetahuan anak-anak di dunia ini, agama itu ada macamnya, ada bukan agama kita saja, anak-anak. Agama kita kan agama Islam, orang Muslim. Nah, ada yang lainnya yaitu Kristen, misalkan Hindu. Itu semua beda kepercayaannya, tapi sama kata mereka itu pada Tuhan. Tapi Tuhan mereka bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Begitu, Bu. Oke. Baik, cukup Bu Elis. Terima kasih. Semoga sehat ya. Amin. Bu Elis, Maaf, tapi Bu. ini nggak apa-apa. Bu Elis tadi itu jadi host ya. Sekarang pindah hostnya ke saya, Bu. Bisa nggak? Gimana nggak bisa, Bu? Ini di bawah, di Zoom Ibu, di bawah itu ada tulisan peserta.
Ada nggak? Di Peserta di bawah ada nggak? nggak ada, Bu. Ada. Partisipan. Partisipan atau peserta ada nggak? Ini partisipan. Ada, Bu. Ada. Oke, klik. Ya, Kalau udah. itu ada nama saya nggak di situ? Eh, Ada nama saya? Yang ini. oh, ada ini, Bu. Yang ini ada, Bu. Ada. Diklik nama saya. Siap. Terus jadikan host. Ada nggak? Udah diklik, Bu. Diklik nanti keluar make host. Atau jadikan host. Ada nggak, Bu? Oh, make host, Bu. Make host atau Oke, make host. host? Oke, benar. Make host. Make Iya. host. Oke, saya Ya, jadikan udah. host ya, Bu. Tolong, Bu, Ya. ya. Ya udah. Yes, Bu ya? Yes, oke. Ya, udah. Oke, Bu. sudah. Ya. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis karena Mas. saya sudah jadi host. Bu Elis boleh keluar dari Zoom. Iya. Sampai ketemu Terima lagi kasih. Bu Elis. Banyak Waalaikumsalam. berdoa ya. Terima kasih Terima ilmunya. kasih Bu ilmunya Bu. Makasih. Sami-sami. Maaf ya Oke, kekurangan saya assalamualaikum. Bu. Oke. Iya. Mudah-mudahan lulus, Bu. Oke, Mudah-mudahan Kak. lulus Ibu. Oke. Amin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Silakan leave Zoom. Makasih. Iya. Sampaikan di grup Bu. Selanjutnya silakan masuk gitu ya. Lebih juga. Klip nggak, Sob?